Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita tonton ya. Film dimulai di negara Cina. Di tengah hutan, dua orang bandar narkoboy bernama Sasa dan Jia sedang melakukan transaksi. Tapi si Jia justru berkhianat dan melenyapkan si Sasa dengan cara menguburnya hidup-hidup. Walau sebelumnya si Sasa sudah memperingatkan kalau suatu saat nanti abangnya yang bernama Chen akan balas dendam, tapi si Jia mengabaikan ancaman tersebut. Malam harinya di negara Konoha, si Chen merasa sedih mendengar kematian si Sasa. Saat dia mengirimkan doa pada almarhum adiknya itu, datanglah tangan kanannya mengajukan diri untuk balas dendam. Karena di negara Cina saat ini si Chen masuk DPO. Tapi si Chen menolaknya dengan alasan kalau dia sendiri yang akan turun tangan. Film berlanjut di ruangannya komandan tim SWAT sedang menerima tamu seorang kasat narkoba bernama Kapten Wu. Dia pun menunjukkan profil keempat tim wanitanya. Setelah rombongan si Sinta duduk, Kapten Wu pun mengenalkan dirinya sekaligus mengatakan tujuannya, yaitu meminta bantuan mereka berempat. Mendengar itu si Sinta langsung meminta Kapten Wu menjelaskan tugas yang harus mereka lakukan. Kapten U pun menunjukkan foto si Jia yang dikenal masyarakat sebagai pengusaha logistik, tapi menurut laporan Intel yang mengamatinya 1 tahun belakangan ini, kemungkinan besar dia adalah bandar narkoboy yang menguasai 5 provinsi negara mereka, dan dia sangat licik. Makanya polisi belum bisa menangkapnya karena tidak ada barang bukti. Untuk itu, Kapten U meminta si Sinta serta rekan-rekannya masuk ke dalam kelompok si Jia sebagai mata-mata. Selanjutnya, Kapten U menunjukkan foto adik perempuan si Jia bernama Yaya. Dia pun menyarankan mereka berempat mendekatinya supaya bisa mendapatkan kepercayaan si Jia. Singkat cerita, si Sinta serta rekan-rekannya saat ini sedang berada di klub malam tempat biasanya si Yaya menghabiskan malamnya. Sedangkan di luar Kapten U ikut mengawasi. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya si Yaya muncul. Melihat itu si Sinta pun mengikutinya ke toilet. Tapi begitu keluar dari toilet, si Yaya justru diserang seorang pria bertopeng. Hingga si Sinta pun menolongnya. Tapi pria bertopeng tersebut berhasil kabur. Melihat tangan si Sinta terluka, si Yaya pun membalutnya dengan kain lalu mengucapkan terima kasih. Si Sinta pun mengajaknya ke kontrakannya, tapi saat mereka sedang ngobrol, masuklah 3 orang laki-laki menagih hutang si Sinta. Melihat si Sinta diancam, si Yaya pun tidak tega, lalu menyerahkan uang serta tasnya sama mereka dan memohon supaya melepaskan si Sinta. Ketiga pria itu pun menerimanya dan sebelum pergi mereka berjanji akan datang seminggu lagi menagih sisa utang si Sinta. Saat di luar mereka berpapasan dengan si Jia serta tangan kanannya bernama Yeji, dan si Jia merasa kenal dengan tas yang mereka bawa. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata ketiga pria itu adalah anggota Kapten U yang menyamar supaya si Sinta mendapat perhatian dari si Yaya. Kembali ke kontrakan si Sinta di mana si Jia mengucapkan terima kasih kepada si Sinta telah menyelamatkan adiknya. Tapi dengan santai si Sinta mengatakan kalau itu adalah hal biasa dalam hidup ini, yaitu saling tolong-menolong. Si Yaya pun membujuk abangnya membantu si Sinta membayarkan hutangnya. Mendengar itu si Jia pun mengatakan akan memikirkannya nanti. Tapi si Sinta menyuruh mereka supaya tidak memikirkan hutangnya. Mendengar omongan si Sinta,
Si Jia pun pamit dan mengajak adiknya pulang. Sedangkan di tempat lain, Kapten U bertanya apakah mereka melihat wajah pria bertopeng yang menyerang si Yaya. Mereka pun menggelengkan kepalanya, dan si Lina mengutarakan pendapatnya kalau penyerang itu bukanlah orang biasa. Mendengar itu, Kapten U pun memerintahkan mereka bertiga terus mengawasi dan menjaga si Sinta karena permainan akan dimulai. Besok harinya si Jia dan si Yeji sedang menonton CCTV penyerangan si Yaya tadi malam. Mereka pun mencurigai kalau penyerang itu adalah utusan si Chen. Karena menurut si Jia tidak ada yang berani melakukan hal tersebut di kotanya. Dia pun menyuruh si Yeji menyebarkan anggota mereka mencari si pelaku. Setelah itu si Jia juga menyuruh memeriksa identitas si Sinta serta mengambil surat utangnya. Film berlanjut, si Sinta baru selesai menghajar sekelompok pria yang menyerangnya. Hingga si Yeji tiba-tiba muncul sambil bertepuk tangan. Dia pun mengatakan kalau si Jia ingin bertemu dengannya. Awalnya si Sinta menolak serta pura-pura tidak tertarik. Tapi setelah surat utangnya ditunjukkan, akhirnya si Sinta pun mau. Di kantor si Jia, si Sinta bertanya apa yang diinginkan darinya. Di sini gaya si Sinta sangat meyakinkan seperti preman jalanan, supaya si Jia tidak mencurigainya. Si Jia pun mengajak si Sinta kerja dengannya karena dia sudah melunasi hutangnya dan surat hutangnya saat ini sama dia. Awalnya si Sinta pura-pura menolak dengan alasan kalau bekerja dengan si Jia risikonya berat. Tapi setelah si Jia menawarkan bayaran yang besar, akhirnya si Sinta menerimanya. Dan si Jia memberikan tugas pertama kepadanya, yaitu mengantar paket ke sebuah alamat di mana sudah ada orang yang menunggunya. Tanpa permisi, si Sinta langsung pergi membawa paketnya. Singkat cerita, si Sinta tiba di tujuan, tapi dia langsung melemparkan paketnya setelah melihat orang yang menunggunya ternyata si Jia. Dia merasa kesal telah dipermainkan, tapi si Jia hanya senyum saja lalu membuka isi paketnya. Melihat isi paketnya, si Sinta kembali marah karena dia merasa itu adalah narkoboy, tapi dengan santai si Jia mengatakan kalau itu hanya tepung. Dia pun meminta si Sinta mengikutinya karena mulai saat ini nyawa si Sinta adalah miliknya sampai hutang si Sinta dibayarnya lunas. Karena tidak punya pilihan dan aksi menyamarnya membuahkan hasil, akhirnya si Sinta masuk ke dalam mobil si Jia. Di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditembaki dan mengenai si Jia. Melihat hal itu, si Sinta langsung keluar dari mobil lalu mencari lokasi si penembak. Di sinilah baru kita tahu kalau yang menembak adalah si Chen. Dan si Chen berhasil kabur saat si Sinta mendekati posisinya. Film berlanjut, sambil diobati seorang dokter, si Jia bertanya pada si Sinta apakah dia melihat wajah pelakunya. Di sini si Jia menjawab kalau wajah pelakunya tidak terlalu jelas dilihatnya karena jarak mereka masih jauh. Si Jia memuji nyali si Sinta. Setelah itu, dia memberikan segepok uang padanya, lalu menyuruh si Sinta pergi dan mengingatkannya supaya HP-nya selalu aktif serta langsung datang kalau dipanggil. Film berlanjut, si Yaya merasa kesal karena selalu dikawal anggota abangnya kemanapun dia pergi. Dia pun secara diam-diam masuk ke dalam lift setelah sebelumnya dia beralasan mau ke toilet. Tapi dia tidak sadar bahaya mengincarnya karena di dalam lift ada si Chen. Beberapa jam kemudian si Jia terus menghubungi HP adiknya tapi nggak aktif-aktif. Setelah itu dia menghukum kepala pengawal yang menjaga si Ayah. Hingga tak lama kemudian HP-nya berdering. Ternyata yang menelepon adalah si Chen menggunakan HP adiknya. Di sini si Chen menyuruh si Jia datang ke sebuah pabrik kosong yang ada di sebelah barat. Kalau masih ingin adiknya selamat, dan si Jia langsung mengiyakannya. Singkat cerita, si Jia
tiba di tempat yang dimaksud si Chen. Melihat si ayah diikat, dia pun memohon kepada si Chen untuk melepaskan adiknya. Tapi dengan tega si Chen justru menembaki si ayah di hadapannya. Dengan tujuan supaya si Jia merasakan gimana sakitnya kehilangan seorang adik. Hingga tak lama kemudian si Sinta muncul secara diam-diam lalu menodong si Chen. Tapi lagi-lagi si Chen berhasil kabur. Dan si Sinta lebih memilih membantu. Tapi nasib baik tidak memihak kepada mereka. Karena beberapa saat kemudian bom yang dipasang si Chen meledak. Dan si Jia merasa sedih melihat adiknya meninggal dunia di pelukannya. Film berlanjut, si Sinta menemui Kapten U. Di sini, Kapten U memberitahu informasi yang didapatnya dari Interpol bahwasanya si Chen seorang DPO dalam kasus narkoboy. Si Lina pun mengutarakan kecurigaannya kalau tujuan si Chen datang ke kota ini untuk balas dendam karena bulan semalam adiknya tewas saat bertransaksi dengan si Jia. Mendengar info tersebut, si Sinta pun bertanya apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Kapten U menyuruhnya untuk tetap mengawasi si Jia, karena menurut feelingnya si Chen dan si Jia pasti punya aksi besar selanjutnya, dan mereka harus menangkapnya saat bertransaksi. Si Sinta pun mengutarakan pendapatnya di mana si Chen dan si Jia tidak mungkin melakukan transaksi narkoboinya. Secara dendam di antara mereka berdua sangat dalam. Tapi Kapten U justru mengatakan kalau di dunia narkoboy, keuntungan itu di atas segala-galanya. Dia pun meminta si Sinta tetap fokus ke tujuan, yaitu menangkap si Chen dan si Jia supaya tidak semakin banyak korban gara-gara narkoboy. Setelah itu si Sinta pun langsung pergi. Beberapa hari kemudian feeling Kapten U terbukti karena si Chen datang menemui si Jia di kantornya. Dan di sini justru si Jia yang menawarkan kerjasama kepada si Chen karena saat ini dia menguasai pangsa pasar di 5 provinsi. Melihat keseriusan si Jia sampai memotong jari tangannya, akhirnya si Chen mengiyakannya dan memperingatkan supaya jangan coba-coba mengkhianatinya. Sebelum pergi, si Chen menyuruh si Jia siap-siap karena 2 hari lagi akan ada perahu menuju pelabuhan. Sore harinya si Sinta menemui Kapten U, lalu melaporkan tentang rencana transaksi antara si Jia dan si Chen. Singkat cerita, tibalah hari di mana transaksi akan dilakukan. Kapten U serta anggotanya langsung bergerak. Begitu sampai di lokasi, polisi langsung mengepung kelompok si Chen dan si Jia, tapi kedua kelompok tersebut melakukan perlawanan hingga terjadilah baku tembak. Rekan-rekan si Sinta berhasil mengirim si Chen serta anggotanya ke alam lain, dan si Sinta berhasil menangkap si Jia untuk diadili atas kejahatannya. Akhir cerita, Kapten U mengucapkan terima kasih kepada si Sinta serta rekan-rekannya karena berkat mereka polisi dapat menangkap si Jia, dan film pun selesai.